Prima. SMP Negeri 11 Medan. Juara. SMP 11 tempat belajar aman dan nyaman lingkungan. Bapak Ibu guru hebat, salam jumpa lagi. Kali ini saya akan memaparkan secara ringkas topik kedua dari Merdeka Mengajar, yaitu topik kurikulum merdeka. Pada topik ini disajikan dua modul, yaitu modul pertama kurikulum, modul kedua kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru hebat, langsung saja kita bahas. Modul 1, kurikulum, berisi: kurikulum dapat diartikan sebagai jantungnya pendidikan, atau bisa juga didefinisikan sebagai titik awal pengalaman belajar murid sampai batas akhirnya dalam satu fase. Secara umum, komponen kurikulum terdiri atas 3 bagian. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Panduan pedagogi. 3. Panduan asesmen. Kalau tadi dikatakan bahwa kurikulum merupakan jantungnya pendidikan, maka apakah peran dan fungsi kurikulum itu? Fungsi kurikulum yaitu memandu proses belajar murid yang dilakukan oleh guru atau pendidik dengan tujuan: 1. Guna mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa sekarang. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. 3. Menilai dan juga memilih sesuatu yang sesuai sebagai bentuk pengawasan sosial. Bapak Ibu guru hebat, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang atau diadaptasikan sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Oleh karena itulah Bapak Ibu guru, kurikulum perlu diubah sesuai dengan kebutuhan zamannya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat satuan pendidikan. Perubahan rancangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat dengan KOSP. Hal ini dimaksudkan agar mampu mengikuti perubahan geografis, sosiologis, faktor budaya, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan murid. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu: 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. Dan kelima, melibatkan pemangku kepentingan. Kita potong dulu diskusinya sebentar. Mari kita saksikan iklan yang mau lewat ini. Silakan. Kita masuk ke modul 2. Bapak guru, Ibu guru hebat, modul 2, kurikulum merdeka. Dalam modul 2 ini, kita dapat belajar 3 hal, yaitu: 1. Prinsip umum pembelajaran. 2. Capaian pembelajaran. 3. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah yang dimaksud dengan prinsip umum pembelajaran? Yaitu: 1. Pembelajaran dirancang sehingga menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. 2. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun pembelajar sepanjang hayat. 3. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara menyeluruh. 4. Pembelajaran dirancang menyesuaikan konteks kehidupan. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.
Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran memuat dua hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru dalam kurikulum Merdeka yaitu memuat 1. Intrakurikuler. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan seperti muatan lokal. 2. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler pelaksananya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat murid. Dan yang ketiga, program penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mempunyai waktu sendiri, tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan berfokus pada keenam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong. 6. Berkebinekaan global. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan singkat tentang topik kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Salam Bapak Ibu guru